Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang pertemuan antara anak dan ayah. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita mengenai pertarungan 3 arah antara Boruto, Kawaki, maupun seorang kode. Jika kalian ingin menonton bocoran maupun prediksi ini, pastikan untuk mengecek video part 1-4 sebelumnya agar kalian dapat memahami jalan cerita yang telah admin susun dengan rapi. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 4 kemarin, memperlihatkan Eida merasakan orang asing yang telah mereka awasi, mencoba untuk bergerak menuju desa Konoha. Shikamaru sebagai Hokage yang baru, harus memberikan sebuah perintah kepada Sai sebagai ketua Anbu Konoha. Dia memerintahkan mereka untuk pergi ke sana dan mencegat orang misterius tersebut, agar tak berhasil masuk ke dalam desa. Sai dan para anggota Anbunya, kemudian bergegas ke sana dengan begitu cepat. Dalam pikirannya saat itu, Sai berharap bahwa orang misterius ini, merupakan sekutu dari Konoha dan bukan musuh mereka. Karena sekarang ini, desa sedang sekarat akibat invasi yang dilakukan oleh Kode maupun datangnya Boruto. Lalu adegan beralih ke Mitsuki, yang sedang bertarung untuk mengusir Kode keluar dari desa. Mitsuki terus menyerang Kode menggunakan Sage modenya, serta beberapa kali serangannya hampir melukai Kode. Kode kemudian berkata, orang ini memiliki kekuatan Sage seperti Hokage ke-7. Tapi dia berbeda, tingkatan Sagenya jauh di atas dan seperti setara dengan Karma. Kode lalu berhenti menyerang dan bertanya ke Mitsuki, apakah ini sejenis kemampuan yang dibuat oleh Amado? Aku belum pernah mendengar bila dirimu, salah satu dari Saibor yang telah Amado ciptakan. Mitsuki kemudian menjawab, kau salah besar karena aku, merupakan anak dari salah satu Sanin Konoha. Dia yang telah membuatku menjadi seperti ini, sebagai mesin pembunuh orang-orang sepertimu. Kode lalu berkata, Konoha memang hebat karena kalian, memiliki seseorang yang sama seperti Amado. Aku tak menyangka bahwa ada orang lain seperti Amado, yang bisa menciptakan manusia buatan dengan memiliki kekuatan hebat selain Karma Otsutsuki. Kode kemudian merasa kesal bahwa dia seharusnya datang ke sini untuk melawan dan menghancurkan Boruto. Namun, dia malah berhadapan dengan orang lain yang juga merepotkan. Mitsuki terlihat menyerang Kode, menggunakan salah satu kemampuan Sagenya yang terkuat. Serangan bertubi-tubi itu, membuat Kode terdesak dan selalu muncul jauh dari Mitsuki. Tapi, kekuatan Karma putihnya juga akhirnya dia gunakan dan itu, membuat Mitsuki terluka di bagian lengannya. Karma putih yang dimiliki Kode tersebut, benar-benar telah berbeda dan berkembang pada Kode. Lalu adegan beralih ke Daimon, yang datang ke kantor Hokage menemui kakaknya. Dia kemudian bertanya ke Eida, apa yang sedang terjadi di luar desa Onichan? Apakah aku boleh pergi dan melihat siapa orang asing itu? Eida lalu menjawab, jangan, kau tak perlu repot-repot untuk membantu mereka. Mari percayakan tugas ini kepada kepala Anbu desa, dan juga pasukan besar yang ada bersamanya. Daimon lalu berkata, kalau begitu, izinkan aku untuk pergi melihat pertarungan Boruto dan Kawaki. Daimon kemudian pergi dan sampai ke tempat mereka, sambil tertawa dan toksik di depan Boruto. Boruto tidak terkejut dan selalu menampilkan ekspresi wajah, yang begitu dingin dan tak bersahabat. Akan tetapi, dia kemudian bertanya mengenai Eida kepada Daimon. Daimon lalu menjawab, dia baik-baik saja di sini dan kami, sangat menikmati hidup baru di desa tanpa dirimu. Boruto tersenyum sambil mengejek Daimon bahwa mereka hanya numpang saja di desa yang telah dibangun oleh ayahnya. Kemudian adegan beralih ke area penduduk Konoha. Sarada dan shinobi lain sedang mengurus para Sumeaka milik Kode. Sarada menendang dan memukul beberapa dari mereka dengan power yang begitu keras. Power dari Sarada sudah terlihat hampir menyerupai power ibunya sendiri. Kemudian terlihat semakin banyaknya pasukan Jubi bermunculan melewati tubuh para shinobi Konoha maupun warga biasa. Hal ini membuat mereka sangat panik dan Sarada mengeluarkan teknik matanya yang terbaru. Sebuah teknik yang benar-benar baru kita lihat, dan itu adalah Mangekyo Sharingan yang spesial. Sumire yang ada di dekat Sarada, kemudian takjub melihat kemampuan Mangekyo Sarada. Namun, kemampuan matanya belum terlalu diperlihatkan atau dengan kata lain, masih sekilas saja dan itu, disengaja oleh Masashi Kishimoto Sensei. Karena secara tidak mungkin, kekuatan utamanya langsung di-spam begitu saja pada chapter-chapter awal. Tapi bukan hanya Sarada, Sumire termasuk shinobi lainnya, juga menampilkan kemampuan terbaru mereka setelah 3 tahun berlatih. Akan tetapi, pasukan Jubi selalu bermunculan setelah dilukai oleh mereka.
Ini membuat mereka merasa frustasi dan kebingungan untuk menghentikan para Sumeaka tersebut. Adegan kemudian beralih ke Shikamaru, yang juga mengamati para Sumeaka di desa. Dia mengetahui bahwa Sarada dan lainnya tidak memiliki cara untuk menghentikan pasukan itu. Shikamaru sempat berpikir untuk menyegel pasukan itu, seperti yang mereka lakukan terhadap manusia Edo Tensei. Akan tetapi, formula ini membutuhkan waktu untuk dipelajari karena di desa, hanya sedikit shinobi yang tersisa, mahir dalam melakukannya. Lalu secara tiba-tiba, Boruto datang membantu Sarada dan dia mengirim pasukan itu ke dimensi yang lain menggunakan karma miliknya. Ternyata Boruto yang datang tersebut adalah bunsinya dan siap membantu Sarada menghentikan Sumeaka. Setelah mereka berhasil menghentikan beberapa Sumeaka, Sarada kemudian mengajak Boruto untuk berbicara. Dia bertanya dengan berkata, "Apa yang membuat ayahnya tak datang ke desa bersamamu? Aku tahu bahwa ayah selalu seperti ini, bahkan dia selalu datang terlambat seperti sebelum-sebelumnya." Boruto kemudian menjawab, "Ada suatu hal penting yang terjadi saat berada di luar desa. Saat itu, kami sedang bersama dan berlatih lalu tiba-tiba, seseorang sedang menunggu kami. Dia mengetahui apa yang terjadi pada kami dan aku berpikir, orang itu sama sekali tidak terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Dia memiliki sebuah rencana untuk melakukan sesuatu yang membuat ayahmu pergi bersamanya. Aku belum bisa memberikan informasi selanjutnya kepada dirimu Sarada. Ini suatu yang sangat rahasia dan dia memiliki rencana yang harus kita ikuti." Sarada kemudian berkata bahwa dia ingin bertemu dengan ayahnya setelah urusan ini selesai. Nah, sebelum admin melanjutkan pembahasannya, admin ingin menjelaskan bahwa Sasuke sebenarnya belum mati atau tewas seperti yang orang-orang pikir. Jika dia telah mati, sangat aneh bahwa kematiannya akan diceritakan melalui kilas balik. Masa ia Masashi Kishimoto mematikan salah satu karakter penting dengan cara seperti itu? Walaupun Sasuke hanya karakter pendukung, tapi dia memiliki peran besar dalam pelarian Boruto keluar desa. Sehingga, momen kematiannya tak mungkin bakalan diceritakan dalam bentuk kilas balik. Jubah yang digunakan Boruto tersebut, bisa jadi merupakan jubah milik Boruto sendiri. Kemudian mari lanjut ke pembahasan yang mana seorang Sarada, sudah tak sabar menemui ayahnya setelah 3 tahun keluar dari desa. Adegan lalu beralih ke Amado, yang mulai berkomunikasi dengan Shikamaru. Amado ternyata sedang melakukan sebuah eksperimen untuk mengembangkan serta mencari tahu tentang tubuh Kawaki. Karena pada saat Zeno Eida telah aktif, orang-orang merasa aneh dengan tubuh Kawaki tanpa adanya Momoshiki. Ingatan ini sebenarnya telah terhapus dengan sendirinya karena Eida selalu mengaktifkan omnipotennya untuk menghilangkan keanehan itu. Namun, ingatan tersebut tiba-tiba muncul setelah Boruto datang ke desa. Shikamaru ternyata telah mengkomunikasikan hal itu kepada seorang Amado secara diam-diam. Karena kita tahu bahwa Shikamaru merupakan seorang yang cerdas dan mungkin hanya berpura-pura untuk tidak mendengar suara Momoshiki muncul sebelumnya. Amado kemudian mengerjakan sebuah tugas agar mereka bisa mendapatkan sebuah jawaban tentang keanehan ini. Namun sekali lagi bahwa kita belum mengetahui apakah Amado terpengaruh oleh Zeno atau tidak. Adegan kemudian berpindah ke Shikamaru yang sedang berkomunikasi dengan Sai di luar desa Konoha. Sai melaporkan bahwa mereka telah bersiap untuk mencegat orang asing itu untuk masuk ke desa. Di momen ini, adegannya masih belum memperlihatkan siapa orang itu sebenarnya. Jadi, masih sekilas saja diperlihatkan dan itu mungkin akan segera ditampilkan oleh Kishimoto nantinya dalam manga Boruto terbaru. Lalu adegan diperlihatkan ke Sarada, yang merasa bahwa Boruto benar-benar telah berubah. Dia tak tahu apa yang dirasakan Boruto di luar desa Konoha dan itu membuatnya simpati kepada Boruto. Seketika Boruto kemudian berkata, "Sarada, informasi mengenai kematian ayahku adalah palsu." Sarada terkejut mendengar perkataan Boruto karena sebelumnya, dia juga percaya bahwa Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Dengan ekspresi yang kaget, Sarada kemudian berkata, "Apa maksudmu Boruto? Apakah Tuan Ketujuh masih hidup?" Boruto kemudian menjawab, "Iya benar bahwa dia masih hidup dan kau tenang saja. Sebelumnya, aku telah berbicara kepada Kawaki dan dia memberitahuku bahwa ayah sedang berada dalam dimensi miliknya." Sarada langsung naik pita mendengar dan berencana untuk melaporkan hal ini kepada Shikamaru. Tetap Boruto melarang Sarada karena itu terlalu berbahaya. Adegan terakhir kemudian berpindah ke Kawaki, yang seperti marah terhadap seorang Sarada. Nah, untuk lanjutnya, kita akan membahas momen itu pada video berikutnya, dan apa yang akan Sarada lakukan setelah mengetahui kebenaran ini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini.
Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.